Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil artikel kelompok kami. Jadi judul yang kami angkat adalah pengaruh perundungan terhadap kesehatan mental mahasiswa umur 18 hingga 20 tahun di Departemen Statistika dengan analisis psikologi. Kami mengangkat tema ini karena pada sekarang ini kejadian perundungan yang viral di media sosial itu tidak sedikit. Oleh karena itu kami mengangkat judul ini agar mengetahui lebih lanjut apa pengaruh dari perundungan tersebut terhadap kesehatan mental individu. Lalu di kelompok 4 ini terdiri dari 5 orang, ada Yunita Nur dengan nomor NRP 500320108 dari Departemen Statistika, lalu saya sendiri, Merisa Nabila dengan nomor NRP 503201042 dari Departemen Statistika, lalu ada Isham Muhammad Faiz 50302011010 dari Departemen DKV, lalu ada Desi Aulia dengan nomor NRP 50152011015 dari Departemen PWK, dan Friska Anggita dengan nomor NRP 50152011015 dari Departemen PWK. Lalu di latar belakangnya ini yang pertama adalah perundungan kian marak terjadi di kalangan remaja. Lalu yang kedua, latar belakangnya adalah dampak dari perundungan dapat berakibat pada kesehatan mental korban. Lalu yang ketiga, dalam menyebutkan bahwa pelaku perundungan sebagian besar adalah orang terdekat dari korban itu sendiri. Lalu yang keempat adalah remaja umur 18 hingga 23 tahun, belum sepenuhnya dewasa, sehingga rentan terganggu kesehatan mentalnya akibat perundungan yang pernah dialami. Selanjutnya adalah, apa itu perundungan? Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh suatu orang atau kelompok yang lebih kuat terhadap orang lain. Nah, biasanya tujuannya itu untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis dari perundungan ini sendiri ada yang secara verbal maupun non-verbal dan secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penyebab perundungan. Faktor utama yang memicu terjadinya fenomena perundungan pada kalangan remaja yakni masa pubertas. Remaja cenderung mengalami ketidakstabilan emosi serta ingin mempertegas eksistensi dirinya. Selain itu, rasa frustasi akibat tekanan hidup dan hasil dari imitasi atau tiruan dari lingkungan orang dewasa di sekitarnya juga menjadi faktor penyebab perundungan. Lalu tujuan. Tujuan dari pembuatan artikel ilmiah ini adalah untuk yang pertama mengetahui pengaruh perundungan terhadap kesehatan mental, yang kedua mengetahui jenis perundungan seperti apa yang pernah dialami mahasiswa di usia 18 sampai dengan 20 tahun, yang ketiga mengetahui tempat di mana korban mengalami perundungan, dan yang terakhir mengetahui apakah pelaku perundungan merupakan orang yang diketahui oleh korban maupun orang lain. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, bagian selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan secara sengaja oleh seorang individu ataupun sekelompok orang yang merasa lebih kuat atau berkuasa dengan tujuan untuk menyakiti seseorang secara langsung ataupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah masa pubertas. Menurut Wido dan Imas tahun 2020, masa pubertas adalah fase yang rentan untuk terjadi perundungan di dalamnya. Pada fase ini, kalangan remaja akan cenderung merasakan krisis akan identitas dirinya, serta berusaha untuk mempertegas eksistensi dirinya di tengah lingkungan pergaulan. Peran orang tua. Sebagai seseorang yang telah merawat dan mengenal baik sejak masa kecil, orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk melakukan pendekatan terkait persoalan perundungan ini. Orang tua diharapkan dapat membimbing anak untuk mengembangkan kontrol diri, keterampilan sosial, serta kemampuan untuk memecahkan masalah di lingkungan masyarakat. Selain itu, orang tua sepatutnya lebih berfokus lagi pada penguatan mental anak sebelum memberikan fasilitas gawai di tengah periode labilnya.
Bagian yang selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis psikologis. Metode penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan cara survei menggunakan kuesioner yang diunggah dalam bentuk Google Form. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis kami. Yang pertama yaitu membuat kuesioner yang kami unggah di Google Form. Yang kedua yaitu membagikan kuesioner tersebut kepada para responden. Yang ketiga yaitu mengolah dan menganalisis hasil jawaban responden dari Google Form tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu membuat kesimpulan dari hasil analisis kami. Selanjutnya hasil pembahasan. Jadi dari hasil survei yang sudah dikirimkan didapatkan bahwa jenis perundungan yang paling sering terjadi yaitu jenis perundungan secara verbal yang meliputi diancam, diejek, dimaki-maki. Lalu di urutan kedua adalah jenis perundungan non-verbal secara tidak langsung seperti diabaikan atau dikucilkan dari lingkungannya. Kemudian kebanyakan dari korban tersebut mengetahui orang yang melakukan hal-hal perundungan tersebut dalam arti kata mereka mengenal atau pelaku dari pembulian tersebut adalah orang dekat mereka. Lalu kejadian perundungan ini juga paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil survei juga dampak dari perundungan ini adalah mereka merasa tidak nyaman menarik diri dari lingkungannya dan selalu merasa cemas. Berikut adalah hasil dari kuesioner yang kami lakukan. Didapatkan paling tinggi yaitu perundungan secara verbal. Terus di mana kejadian bullying terjadi, paling banyak responden menjawab di sekolah. Lalu lanjutnya, apakah Anda mengetahui siapa pelaku bullying tersebut? Ya, mereka mengetahui dengan presentasi 93,39%, mereka adalah orang-orang dekat mereka. Lalu yang terakhir yaitu dampak dari bullying yang dialami oleh mereka adalah paling besar, yaitu sebesar 72,7% adalah merasa tidak percaya diri. Baiklah, kemudian untuk bagian terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan serta implikasi dari artikel yang telah kelompok kami buat. Dari hasil yang telah kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terkait efek dari perundungan bagi korbannya masih perlu terus ditingkatkan. Bila kesadaran tersebut telah tercipta, dengan begitu maka setiap individu akan memiliki kepekaan yang lebih tinggi lagi terhadap setiap ucapan serta perbuatannya, sehingga kemungkinan akan terjadinya rasa tersinggung terhadap lawan bicaranya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, dapat terhindarkan. Selain itu, peran keluarga serta sekolah masih memerlukan perhatian yang lebih lagi dalam menciptakan tembok perlindungan terhadap perundungan di luar sana, sehingga lingkungan yang baik dan sehat terhadap kesehatan mental anak dapat tercipta. Dan demikian presentasi artikel dari yang telah kelompok kami buat terkait efek dari perundungan terhadap remaja. Semoga dari hasil artikel yang telah kami peroleh dapat membawa kebaikan lagi ke depannya. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.